Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Iksan Anugrah dari Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan proyek yang saya buat, yaitu saya membuat salah satu akun platform Instagram di mana dari akun itu saya berikan nama Kalimat Efektif ID. Nah, di mana pada akun tersebut isi kontennya adalah tentang edukasi kalimat efektif sebagai berikut. Nah, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan dengan singkat, jelas, dan padat sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pendengar atau pembaca. Nah, kalimat efektif juga biasa diartikan sebagai kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, baik itu dari bentuk struktur maupun ejaan. Nah, adapun ciri-ciri kalimat efektif yaitu yang pertama kelogisan, yang kedua kehematan, yang ketiga itu kecermatan, yang keempat itu kesepadanan, yang kelima kepaduan, dan yang keenam itu adalah keparalelan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat efektif. Yang dimana yang pertama itu kelogisan. Kelogisan adalah kemampuan kalimat untuk menyampaikan ide atau gagasan yang dapat diterima oleh akal dan logika. Yang kedua itu kehematan. Dalam kalimat efektif, kehematan kata merujuk pada prinsip penggunaan kata yang hemat, di mana pada prinsip tersebut penggunaan kata itu tidak boleh menggunakan kata atau frasa yang berlebihan. Yang ketiga, kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif adalah ketepatan dan kepastian dalam memilih kata-kata dalam suatu kalimat. Tujuannya untuk menghindari kerancuan atau makna yang ganda. Nah, ciri-ciri kalimat efektif selanjutnya itu adalah kesepadanan. Kesepadanan dalam kalimat efektif merupakan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang didengarkan dalam kalimat. Nah, ini mencakup hubungan antara subjek, predikat, objek, dan keterangan, sehingga kalimat dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang kelima itu adalah kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif merupakan kesatuan dan keterhubungan setiap elemen dan kalimat, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan tidak terpecah-pecah, serta tidak bertele-tele. Nah, ciri-ciri yang keenam adalah keparalelan. Dalam kalimat efektif, keparalelan merupakan suatu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam suatu kalimat atau kesamaan struktur antara unsur-unsur dalam kalimat, baik itu kata, frasa, atau klausa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesepadanan dalam kalimat efektif. Yang pertama itu subjek dan predikat yang jelas. Contoh kalimatnya, bagi seluruh mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Kalimat ini tidak efektif. Mengapa demikian? Karena ada kata bagi, di mana kata itu menimbulkan subjek yang tidak jelas. Jadi perubahan efektifnya adalah semua mahasiswa perguruan tinggi itu harus membayar uang kuliah. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Nah, contoh kalimatnya, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Nah, kalimat ini tidak efektif. Mengapa demikian? Karena ada dua subjek ganda, yaitu penyusunan laporan itu dan saya. Nah, kalimat efektifnya adalah dalam penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Baik, yang ketiga, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh kalimatnya adalah sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Kalimat ini tidak efektif. Mengapa demikian? Karena predikatnya itu didahului oleh kata yang. Maka dari itu kalimat efektifnya adalah sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Sekolah kami sebagai subjek, terletak sebagai predikat, di depan bioskop Surya sebagai keterangan.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keparalelan dalam kalimat efektif. Keparalelan dalam kalimat efektif, apabila bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya harus menggunakan kata benda. Begitu pula sebaliknya, apabila bentuk pertamanya menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya menggunakan kata kerja pula. Contoh kalimatnya, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecetan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat ini tidak efektif. Kenapa demikian? Karena kata yang menduduki predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Nah, agar menjadi efektif, maka predikatnya itu harus diubah. Nah, kalimat efektifnya seperti ini. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecetan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kehematan kata dalam kalimat efektif. Ada 3 unsur kehematan kata dalam kalimat efektif. Yang pertama itu menghilangkan pengulangan subjek. Contoh, kalimatnya adalah karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Nah, pada kalimat ini ada 2 pengulangan subjek, yaitu karena dia tidak diundang dan selanjutnya dia. Nah, di sini cukup 1 penggunaan subjek saja. Nah, kalimat efektifnya adalah karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Nah, yang kedua, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh kalimatnya seperti ini. Sejak dari pagi dia bermenung. Nah, kalimat ini tidak efektif karena sejak dan dari itu merupakan kesinoniman. Jadi cukup 1 kata saja. Nah, kalimat efektifnya seperti ini. Sejak pagi dia bermenung atau dari pagi dia bermenung. Nah, yang ketiga, memperhatikan kata jamak. Contoh kalimatnya seperti ini. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Nah, hadirin ini merupakan suatu kata yang sudah jamak. Jadi tidak perlu ditambahkan kata sekalian. Jadi kalimat ini tidak efektif. Dan kalimat efektifnya adalah hadirin dimohon berdiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kecermatan penalaran dalam kalimat efektif. Kecermatan penalaran dalam kalimat efektif artinya harus memperhatikan pemilihan kata-kata agar tidak menimbulkan makna ganda. Contoh kalimatnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, di sini kalimatnya itu tidak efektif karena memiliki 2 makna yang ganda, yaitu mahasiswanya atau perguruan tingginya. Nah, kalimat efektifnya adalah seperti berikut. Jika yang terkenal adalah mahasiswanya, maka kalimatnya seperti ini. Mahasiswa terkenal itu mendapat hadiah. Nah, yang kedua, jika yang terkenal adalah perguruan tingginya, maka kalimatnya seperti ini. Mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelogisan dalam kalimat efektif. Kelogisan dalam kalimat efektif adalah ide atau gagasan yang terdapat dalam kalimat yang dapat diterima dan dipahami oleh akal. Hal ini juga dapat dilihat dari cara penulisan yang sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nah, contoh kalimatnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat ini tidak efektif. Karena kenapa? Tidak mungkin kita mempersilahkan waktu dan tempat. Jadi kalimat efektifnya adalah kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Nah, untuk merubah menjadi efektif, waktu dan tempat itu digantikan sebagai subjek, yang dimana subjek itu yang kita berikan waktu dan kesempatan. Nah, untuk ciri-ciri yang terakhir adalah kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif adalah keserasian.
keserasian antar kalimat yang membangun paragraf atau kepaduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah dan tidak menggunakan kata yang bertele-tele atau pemborosan kata. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Ayah membeli buah di pasar yang ramai sambil memikirkan pekerjaan yang menumpuk dan banyak orang di sana. Kalimat ini tidak efektif. Mengapa demikian? Karena terlalu bertele-tele atau pemborosan kata. Nah, ramai sudah tentu banyak, jadi tidak usah lagi menambahkan kata banyak orang di sana. Nah, sambil ini merupakan kata hubung yang tidak efektif. Jadi kalimat ini efektifnya adalah ayah membeli buah di pasar yang ramai meskipun memikirkan pekerjaan yang menumpuk. Baik, itulah tadi deskripsi proyek dan isi konten dari proyek yang saya buat. Saya Muhammad Nur Iksan Anugrah dari Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.